Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Budioko. Saya adalah dosen dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah Ekonomi Lingkungan, yang menjadi salah satu mata kuliah wajib pada program studi Agribisnis. Mata kuliah Ekonomi Lingkungan berjumlah 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menerapkan pola project and case-based learning, di mana mahasiswa akan diminta untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan studi kasus nyata yang disajikan. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam berbagai isu atau kasus yang terkait dengan ekonomi lingkungan. Materi dalam mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring ataupun daring. Pada mata kuliah Ekonomi Lingkungan, kita akan membahas ruang lingkup dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, kemudian prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk prinsip pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat mendorong pemanfaatan secara ekonomi dan sosial serta mengurangi dampak lingkungannya. Mata kuliah ini akan melatih mahasiswa memiliki paradigma berpikir yang komprehensif tentang pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi trade-off antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dalam program studi agribisnis adalah yang pertama dari aspek sikap, bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa nasionalisme, mampu bekerja sama, taat hukum, bertanggung jawab, menginternalisasi norma, etika, dan semangat kewirausahaan kejuangan berdasarkan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian dari aspek keterampilan umum, yaitu mampu berpikir logis, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menyusun hasil kerja saintifik, dan mengambil keputusan secara tepat. Kemudian dari aspek pengetahuan, yaitu menguasai teori dan konsep sistem agribisnis, manajemen agribisnis, ekonomi agribisnis, dan yang berorientasi pada pembangunan pertanian perdesaan, kearifan lokal, dan berwawasan global. Sedangkan dari aspek keterampilan khusus, yaitu mampu mendesain dan mengaplikasikan sistem e-agribisnis berbasis riset di bidang agribisnis pedesaan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Topik yang ditawarkan dalam mata kuliah ini sangat menarik karena menggabungkan aspek teoritis dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari ruang lingkup ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, serta kegiatan dalam pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, penyebab degradasi sumber daya alam dan lingkungan, perhitungan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, terkait evaluasi berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau usaha. Nah, selanjutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi lingkungan ini cukup beragam. Tapi referensi utama yang digunakan dan harus dipelajari adalah buku dari Berry and Martha Phil yang berjudul Environmental Economics. Selain itu, setidaknya terdapat 2 referensi utama yang saya rekomendasikan untuk bisa dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama itu buku berjudul Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, yang dikarang oleh Profesor Ahmad Fauzi. Kemudian yang kedua adalah buku berjudul Ekonomi Lingkungan, Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis, yang dikarang oleh Ibu Eka Intan Kumala Putri dan Maresvin. Nah, selain textbook tersebut, untuk mengupdate atau memutakhirkan isu terkini terkait ekonomi lingkungan dan sumber daya alam, saya juga sangat merekomendasikan rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan berbagai artikel ilmiah, baik yang berasal dari mancanegara ataupun dalam negeri. Selanjutnya, dari aspek penilaian, terdapat beberapa aspek penilaian dalam mata kuliah ini. Karena kita di awal sudah menerapkan project ataupun case-based learning, maka project ataupun case study ini memiliki porsi penilaian yang cukup besar, yaitu 30%. Kemudian UTS dan UAS itu masing-masing sebesar 15%. Selanjutnya terdapat praktikum dan tugas ataupun kuis dengan presentasi penilaian masing-masing 30 dan 10%. Dan berikut ini adalah contoh
video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline ataupun luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi daftar hadir melalui Teraversa. Silakan nanti scan ataupun masukkan OTP yang sudah kalian terima. Kemudian untuk materi perkuliahan pada hari ini sudah saya unggah di LDiru. Nanti teman-teman bisa mempelajari, dan saya ingatkan kembali sebaiknya jangan hanya membaca materi yang saya upload. Saya harapkan teman-teman juga bisa mencari tambahan informasi atau referensi dari buku ataupun sumber-sumber yang lain. Kemudian di minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis biaya manfaat. Saya harapkan itu masih pada ingat semua kan ya? Ya, itu bisa jadi pelengkap untuk pembahasan yang kita sampaikan pada hari ini. Di minggu ini kita akan membahas topik terkait eksternalitas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh terkait topik yang akan kita kaji pada kuliah hari ini, saya ingin sampaikan yang pertama terkait pokok bahasan kita untuk mata kuliah ekonomi lingkungan, khususnya di chapter pembahasan terkait eksternalitas ini. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep dari eksternalitas itu sendiri, kemudian jenis-jenis eksternalitas, kemudian yang kedua ada penyebab munculnya eksternalitas. Sama nanti ditambah sebenarnya terkait solusi untuk mengatasi dari eksternalitas. Kemudian di sub CPMK-nya atau capaian pembelajarannya setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa itu bisa atau mampu menganalisis terkait ekonomi kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Secara lebih spesifik mungkin ada dua topik ini. Yang pertama menjelaskan konsep eksternalitas dan jenis-jenis eksternalitas, kemudian yang kedua penyebab munculnya eksternalitas dan solusi atau cara untuk mencegah atau mengatasi eksternalitas itu sendiri. Nah, referensi yang akan kita gunakan atau buku yang akan kita gunakan untuk menunjang perkuliahan kita di pekan ini khususnya gitu ya. Yang pertama itu yang utama saya menggunakan buku Environmental Economics ini yang dikarang oleh Barry and Martha Field. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita sampaikan atau kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, untuk perkuliahan ini atau khususnya di chapter ini nanti mungkin saya akan ada sesi diskusi karena memang dari awal seperti yang kita sampaikan di awal perkuliahan, mata kuliah ini menerapkan konsep project dan case based learning. Sebelum kita masuk lebih lanjut terkait membahas eksternalitas, ini ada konsep dasar mungkin yang perlu teman-teman pahami. Karena kalau kita ngomongin eksternalitas atau kita berbicara eksternalitas, itu pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang disebut sebagai barang publik atau public goods. Kira-kira ada yang tahu barang publik itu apa? Secara definisi. Ada barang publik, ada private good, ada public goods gitu ya. Kalau private good itu mungkin ya barang yang kita miliki secara perorangan gitu. Tapi kalau kita berbicara public goods atau barang-barang publik itu yang kepemilikannya bukan perorangan. Contohnya kalau kita berbicara tentang sungai atau laut itu punya siapa? Punya, ya itu contoh dari barang publik seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara barang publik itu biasanya banyak bentuknya seperti sumber daya alam. Dan ketika kita berbicara sumber daya alam sebagai barang publik itu ada dua karakteristik dari sumber daya alam itu atau sebagai barang publik yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama itu dikenal dengan sebagai non-excludability, artinya memang kita tidak bisa kepemilikannya. Kemudian ada yang disebut sebagai non-rivalry. Non-rivalry itu artinya adalah ketika kita menggunakan barang publik itu kita tidak bisa mencegah orang lain untuk menggunakannya. Misalkan kita di ruangan ini gitu ya, saya menghirup oksigen, kemudian di ruangan yang sama saya bisa melarang saudara untuk menghirup oksigen yang sama di ruangan ini, kan enggak gitu ya. Nah itu adalah contoh dari non-rivalry, artinya ada persaingan gitu dalam pemanfaatan dari barang publik itu.
karena sifatnya dari barang publik tadi yang sifatnya non-rivalry, kemudian non-excludability, artinya secara kepemilikan dia tidak jelas gitu ya. Banyak barang-barang publik itu memang yang kepemilikannya bukan satu atau dua orang, tapi dimiliki secara massal, secara banyak orang. Akhirnya ketika dalam pemanfaatannya atau penggunaannya itu sering menimbulkan fenomena yang disebut sebagai eksternalitas. Nah, eksternalitas ini secara sederhana itu dapat diartikan sebagai dampak ataupun biaya yang harus atau yang timbul dari pemanfaatan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Tapi yang menanggung biayanya atau dampaknya itu adalah orang lain. Contoh misalkan, walaupun saya nggak perokok gitu, misalkan saya ngerokok di sini. Kemudian ketika saya merokok, ada asap. Yang menikmati rokoknya itu siapa? Saya ya. Tapi yang menikmati asap rokok saya siapa? Orang lain. Saya mungkin ngirup juga, tapi yang orang lain yang berada dalam satu ruangan dengan saya itu juga ikut merasakannya. Nah, itu adalah contoh dari eksternalitas. Dan kalau kita berbicara eksternalitas, secara umum eksternalitas itu ada dua yang disebut sebagai eksternalitas positif, ada yang disebut sebagai eksternalitas negatif. Kalau contoh rokok tadi, kira-kira itu eksternalitas positif atau negatif? Kenapa negatif? Tidak memberikan oh gitu. Oke, berarti kebalikannya. Kalau kita berbicara eksternalitas positif, ya pasti setiap tindakan ataupun perbuatan itu ada manfaat yang bisa memberikan atau dampak positif yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya kebalikannya ketika saya ngasih kuliah seperti ini gitu ya, yang menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan siapa? Mahasiswa. Nah, itu adalah sebenarnya contoh dari eksternalitas positif. Artinya saya yang melakukan kuliah, saya yang menyampaikan kuliah, tapi manfaatnya dengan catatan bisa diterima dengan baik oleh kalian gitu ya. Yang menerima manfaatnya adalah mahasiswa. Jadi pendidikan ataupun kalau mungkin dalam contoh yang lain seperti apa pembangunan gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah contoh dari eksternalitas yang positif. Berbicara tentang eksternalitas dan kaitannya dengan barang publik tadi teman-teman, secara umum kalau kita berbicara eksternalitas tadi kita bedakan ada yang positif kemudian ada yang negatif. Kemudian kalau kita berbicara eksternalitas positif, berarti di sini bisa menyebabkan kuantitas optimal secara sosial di pasar menjadi lebih besar dibandingkan keseimbangannya atau equilibriumnya. Ini mungkin beberapa contoh dari eksternalitas positif. Jadi kalau misalkan ada seorang researcher gitu atau melakukan penelitian, hasil penelitiannya itu bisa digunakan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat ataupun orang lain gitu, itu adalah contoh dari eksternalitas positif. Kemudian kalau misalkan kita ke bangunan bersejarah gitu, itu yang dibangun mungkin nenek moyang kita zaman dahulu kala, contoh seperti Borobudur gitu ya, yang membangun adalah generasi terdahulu kita, tapi sampai hari ini kita masih bisa menikmati, mungkin mempelajari sejarahnya atau bahkan mempelajari arsitekturnya sampai dengan yang lain-lain. Itu adalah contoh dari eksternalitas positif. Kemudian kalau kita berbicara pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah contoh dari eksternalitas positif. Kenapa pemerintah memutuskan untuk memberikan alokasi anggaran pendidikan yang besar gitu ya? Karena kalau kita berbicara pendidikan ini dampaknya atau manfaatnya itu sangat besar, tidak hanya bagi peningkatan kualitas SDM, kedepannya juga pasti akan ada dampak-dampak positif yang lainnya. Atau mungkin kalau dalam bahasa ekonomi disebut sebagai multiplier effect. Kemudian kalau kita berbicara pembangunan juga seperti itu, yang melakukan adalah pemerintah, tapi manfaatnya itu yang merasakan itu adalah masyarakat luas. Kalau kita berbicara eksternalitas positif, jarang sekali diperdebatkan gitu ya. Nah, yang sering jadi timbul permasalahan itu adalah negatif externalities ini atau eksternalitas negatif. Karena dalam banyak kejadian atau kasus gitu ya, permasalahan dari eksternalitas negatif ini sering menimbulkan biaya tambahan, baik itu bagi pelaku usaha atau pelaku ekonominya itu ataupun orang yang terdampak. Dan kalau kita berbicara biaya tambahan tersebut itu kadang tidak semuanya bisa tergambarkan atau masuk dalam harga pasar. Contoh, makanya di sini mungkin saya bedakan antara eksternalitas negatif dari sisi konsumsi kemudian dari sisi produksi. Misalkan kalau dari sisi konsumsi tadi saya contoh misalkan saya ngerokok, ternyata dampak negatifnya kepada orang lain gitu ya. Misalkan dari sisi aspek produksinya gitu, ada polusi yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas industri, pelaku usaha atau perusahaan itu memperoleh manfaat dari aktivitas produksi yang dilakukan, tapi limbah yang dihasilkan itu
banyak yang tidak dikelola dengan baik sampai akhirnya menimbulkan pencemaran dan dalam jangka panjang mungkin menyebabkan kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Atau misalkan ini ada intensive farming, intensifikasi pertanian. Kalau secara sadar gitu ya, kalau misalkan pola budidaya itu sudah menggunakan bahan atau input kimia dalam jangka panjang dan jumlahnya cukup besar, itu juga akan berdampak secara negatif terhadap mulai dari kesuburan tanahnya sampai itu bisa berdampak kepada penurunan produksi. Nah, artinya mungkin dalam jangka pendek ketika kita melakukan intensive farming atau pola pertanian intensif, ada kenaikan produksi dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, kalau misalkan itu tidak diantisipasi atau tidak dikurangi, itu bisa berdampak kepada penurunan kualitas tanah sampai kepada penurunan produksinya itu sendiri. Kemudian pembangunan. Ini kenapa pembangunan di sini masuk, di sini masuk? Kenapa masuk di positif dan negatif? Kalau yang di positif mungkin tadi kalau saya berbicara pembangunan ada manfaat yang diterima oleh masyarakat. Tapi kadang kalau kita berbicara pembangunan juga itu sering menimbulkan dampak negatif. Entah itu mulai dari pencemaran atau mungkin ada alih fungsi lahan yang itu kadang menimbulkan masalah baik secara lingkungan ataupun sosial. Nah, kalau kita berbicara eksternalitas tadi mungkin sudah teman-teman sudah ada bayangan gitu ya. Ini yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita berbicara eksternalitas, perlu ada semacam solusi atau cara untuk mengatasinya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai command and control. Artinya di sini ada upaya pengaturan, baik itu bentuknya dalam bentuk regulasi ataupun peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya. Dan ini sudah sangat umum sekali dipakai. Kalau kita berbicara Indonesia, contoh, misalkan ada orang membiasakan masyarakat untuk buang sampah secara benar gitu ya. Ada dibuat aturan dilarang membuang sampah di area-area tertentu. Secara tertulis ada aturannya. Itu adalah contoh dari command and control. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai solusi pasar atau market solution. Kalau kita berbicara eksternalitas, pasti akan ada dampak secara ekonominya gitu. Dan ini dari sisi market solution, yang pertama itu ada yang disebut sebagai Pigovian tax atau pajak Pigovian. Kalian bayangkan contohnya gitu ya, kalau misalkan ada setiap perusahaan yang melakukan aktivitas produksi, kemudian ada limbah yang dihasilkan, si perusahaan itu wajib mengeluarkan atau membayar pajak dari setiap limbah yang dihasilkan. Nah, itu adalah contoh dari Pigovian tax ini tadi. Artinya memang ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang sudah mengeluarkan bahan pencemar seperti itu. Kemudian solusi yang kedua itu disebut sebagai emission fee. Ini sebenarnya mirip dengan Pigovian tax, tapi kalau di sini lebih kepada emisi besaran yang kompensasi yang dibayarkan dari setiap emisi yang dikeluarkan dari aktivitas produksi. Kemudian yang ketiga ada solusi yang disebut sebagai other market base atau basisnya adalah kuota. Contohnya kalau misalkan di beberapa negara maju seperti misalkan di Skandinavia itu ya, mereka menerapkan ada kebijakan kuota penangkapan ikan. Karena kalau misalkan itu tidak diatur, akan terjadi namanya overfishing. Jadi pengambilan ikan secara berlebihan sampai akhirnya itu akan mengancam keberlanjutan dari ekosistem perairan, baik dari ikannya itu sendiri. Makanya pemerintah di sana mengatur kuota untuk penangkapan ikan itu. Teman-teman, jadi kalau misalkan kita berbicara solusi berbasis pasar ini, tidak semua persoalan eksternalitas itu bisa diatasi dengan market solution ini. Makanya di sini ada solusi yang ketiga itu disebut sebagai private solution. Kalau ini memang bedanya dengan yang solusi berbasis pasar tadi, di private solution ini basisnya adalah hak kepemilikan. Contohnya, ini ada yang disebut sebagai property right ini atau cohesion solution ini. Contohnya seperti ini, kalau kita tadi berbicara sumber daya alam sebagai barang publik, kalau misalkan saya tanya tadi pertanyaan awal saya, siapa yang punya sungai gitu? Mungkin jawabannya adalah negara gitu ya, atau mungkin pemerintah provinsi dan lain-lain. Tapi kan bukan kepemilikan secara pribadi. Kalau kita berbicara barang yang digunakan secara bersama-sama, kira-kira secara tanggung jawab kita cenderung menggunakan barang itu dengan berhati-hati atau semaunya sendiri? Yakin? Kalau kalian punya mobil pribadi dengan mobil rental gitu misalkan, kira-kira kalian kalau pakai mobil rental beda nggak perlakuan kalian dengan mobil pribadi? Mungkin kalau pakai mobil rental lebih lebih cuek gitu,
kalau bumi pribadi kan mungkin lebih dijaga dan segala macam. Nah, kalau kita berbicara hak kepemilikan juga seperti itu. Makanya di sini di property right solution ini, atau nanti kalau kalian membaca beberapa referensi itu juga disebut sebagai quotient solution ini, di solusi ini adalah kita berupaya untuk memberikan hak kepemilikan dari barang-barang publik tersebut. Contohnya misalkan kalau tadi ada sungai, itu diatur mungkin ada sisi sungai sebelah barat itu hak pengelolaannya diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Jadi ketika hak kepemilikan itu diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, harapannya si kelompok masyarakat ini dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan lebih bijak. Sekaligus tidak hanya memanfaatkan tapi juga merawatnya. Kemudian di solusi yang terakhir itu ada yang disebut sebagai internalisasi. Contohnya misalkan kalau kalian tinggal di kosan gitu ya, kalian nggak ngorok, tapi kemudian ada teman kalian yang ngorok gitu, mungkin di malam pertama, malam kedua terganggu nggak? Tapi lama-kelamaan terbiasa nggak? Nah, itu adalah contoh dari internalisasi tadi. Jadi awalnya mungkin kita merasa terganggu atau belum terbiasa dengan kondisi tersebut, tapi karena itu lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ngoroknya teman kita itu sudah terinternalisasi dalam diri kita. Jadi kita lama-kelamaan nggak terganggu lagi dengan hal tersebut. Oke, ya itu mungkin materi terkait eksternalitas tadi, mulai dari ruang lingkup eksternalitas, definisinya sampai dengan solusi untuk mengatasi eksternalitas. Nah, di sesi berikutnya kita akan diskusi, teman-teman. Jadi mungkin untuk topik diskusinya ini saya ngambil persoalan terkait apa? Ada yang pernah ke Dieng ya? Di sana kan pasti banyak selain objek wisata juga di sana banyak komoditas hortikultura yang diupayakan atau diusahakan. Tapi memang kalau kita lihat di sana pola pertaniannya kan sangat intensif. Nah, makanya mungkin nanti saya minta mungkin kita akan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Jadi silahkan nanti teman-teman di setiap kelompok itu melakukan diskusi tentang identifikasi. Kalian coba identifikasi bentuk eksternalitas baik itu positif dan negatif dari aktivitas pertanian yang dilakukan di dataran tinggi Dieng ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat dari aktivitas tersebut atau bentuk eksternalitas yang muncul dari aktivitas tersebut, kira-kira solusinya seperti apa untuk mengatasinya dengan berkaca dari berbagai solusi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk pembagian kelompoknya mungkin kita akan bagi jadi 3 kelompok. Jadi silakan teman-teman berhitung 1, 2, 3 gitu ya. Nanti siapa yang dapat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan seterusnya. Satu dulu kali ya, urut saja, urut kacang gitu ya. Yang pertama, dari hasil diskusi teman-teman di kelompok 1, kira-kira identifikasi kalian terkait eksternalitas yang timbul dari aktivitas pertanian di dataran tinggi Dieng itu seperti apa? Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Sini kami telah mendiskusi Pak untuk eksternalitas dari studi proses tadi. Jadi kami mengidentifikasi sebenarnya ada 2 jenis eksternalitas. Di sini ada eksternalitas negatif dan juga eksternalitas positif. Untuk eksternalitas negatif sendiri di sini ada setidaknya 3. Yang pertama itu adalah pencemaran air tanah dan sungai, karena bisa jadi pemanfaatan yang berdekatan dengan sumber daya air. Terus yang kedua adalah penurunan kesehatan, karena setelah air itu tercemar, tentunya warga memanfaatkan air tersebut untuk kehidupan sehari-harinya, dan itu bisa menjadi penurunan kesehatan bagi warga masyarakat sekitar. Terus yang ketiga di sini ada penurunan keanekaragaman hayati, khususnya kayak serangga dan lain sebagainya. Namun di sini juga ada eksternalitas positif, yaitu peningkatan produksi sayuran dan pendapatan petani karena penggunaan pestisida kimia dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi teman-teman dari kelompok 1 menyimpulkan setidaknya ada eksternalitas negatif, walaupun tadi jumlahnya lebih banyak gitu ya, dan ada eksternalitas positifnya. Kalau yang positif mungkin kita agak keep dulu gitu ya, karena mungkin dari berbagai solusi yang kita pelajari tadi itu kan sebenarnya lebih untuk mengatasi yang eksternalitas negatif ya. Nah, saya mungkin ke kelompok 2 nih. Dari hasil kelompok 2 di sana, sorry. Dari diskusi teman-teman di kelompok 2, kalau berkaca dari mungkin eksternalitas negatif yang timbul tadi, kira-kira solusi yang kalian temukan, mungkin mau yang mana dulu nih? Tadi kan saya menampilkan ada 3 solusi ya, ada yang command and control, kemudian ada market solution, sama yang
property right solution. Nah, kalau dari hasil diskusi teman-teman di kelompok 2, kira-kira solusi yang coba kalian bisa buat atau susun seperti apa? Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok 2, kami mencoba untuk menganalisis solusi dari pendekatan peraturan atau command and control. Kemudian dari situ kami mencoba untuk menyusun ada 3 solusi. Yang pertama yaitu terkait dengan pembentukan regulasi untuk batas maksimal residu dalam penggunaan pestisida. Kemudian yang kedua adanya kewajiban untuk penggunaan APD bagi petani dalam penyemprotan pestisida. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan peraturan dan menggunakan pelatihan teknis kepada para petani tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa memberikan solusi terkait pembuatan zonasi untuk penggunaan pestisida. Misalkan pestisida digunakan hanya di lingkungan pertanian saja, tidak sampai kecemaran air, sekolah, atau mungkin tempat umum lainnya. Mungkin dari kelompok seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin lebih dari aspek command and control-nya. Jadi menyusun berbagai aturan yang itu arahnya itu untuk mengelola atau mengatur penggunaan pestisida tersebut sehingga dampaknya tidak melebar kemana-mana seperti itu ya. Kalau dari kelompok 3 mungkin ada solusi yang lain yang sudah kalian diskusikan? Ya, baik Pak, dari kelompok 3 berdasarkan hasil diskusi di kelompok 3 itu terkait solusi terlintas mengenai proses solusian, di mana ada berdasarkan diskusi ada 2 contoh. Yang pertama itu terkait pembentukan asosiasi atau semacam koperasi petani ramah lingkungan Pak, di mana itu bisa menerapkan kesepakatan internal untuk mengurangi pestisida dan menjual produk yang mendapatkan pestisida tinggi dengan premium price. Nah, kemudian yang kedua itu terkait kemitraan petani dengan akademisi atau contohnya seperti perusahaan agrifood atau CSR itu bisa melakukan peralihan pertanian organik atau misalkan integrated pest management. Oke. Mungkin ada 2 itu pada kelompok kami. Sangat menarik ya. Jadi tadi saling melengkapi. Jadi kalau misalkan dari aspek command and control mungkin dibuat berbagai aturan tadi. Kemudian kalau mengadopsi polanya quotient solution tadi, memang lebih pendekatannya bagaimana pola pertanian yang ramah lingkungan tadi itu didorong melalui kelembagaan ataupun yang lainnya seperti itu ya. Sebagai penutup gitu, kalau misalkan kita berbicara tadi tentang hubungan antara eksternalitas kemudian barang publik atau sumber daya alam sebagai barang publik, itu kita tidak bisa memandang itu sebagai satu kesatuan yang terpisah gitu ya. Jadi kita harus paham karakteristik dari barang publik itu seperti apa. Kemudian ketika kita memanfaatkan barang publik itu pasti akan muncul namanya eksternalitas, dan di sini pemahaman kita tentang karakteristik dari barang publik itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga terkait apa yang disebut sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan ini mungkin akan jadi topik yang akan kita bahas di minggu depan. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan secara prinsipnya di sini kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan adalah kita tidak hanya memikirkan kebutuhan dari generasi kita saat ini, tapi juga kita mengupayakan atau mengalokasikan kebutuhan untuk generasi mendatang. Ada yang ingin menyampaikan bentuk kesimpulan dari kuliah kita hari ini mungkin? Oh, boleh, Mbak, gimana, Mbak? Jadi dari perkuliahan hari ini disebutkan bahwa eksternalitas merupakan dampak baik positif maupun negatif yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung pada kegiatan ekonomi tersebut. Adapun solusi yang bisa dilakukan dari eksternalitas ini sendiri ada 3 tadi. Yang pertama ada command. Terima kasih atas mungkin bukan menyimpulkan, tapi inti dari perkuliahan kita hari ini adalah itu. Jadi eksternalitas adalah dampak atau biaya yang harus ditanggung oleh orang lain, padahal yang melakukan aktivitasnya bukan dia gitu ya. Kemudian tadi kalau kita berbicara solusi dari eksternalitas ada 3. Yang pertama adalah terkait command and control, kemudian ada solusi berbasis pasar, dan private solution atau cohesion solution. Itu mungkin untuk perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca bahan untuk perkuliahan minggu depan. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Lingkungan pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.